Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The World After the Fall bagian ke-19. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Andersen yakin jika mereka baru saja memancing seorang dewa. Andai pun dia bukan dewa, Andersen yakin jika dia memiliki kekuatan setara dengan seorang dewa. Mendengar hal itu, Runat lebih yakin jika dia bukanlah dewa, karena di Abyss tidak ada satupun dewa yang memiliki tubuh fisik. Semua dewa di Abyss hidup dari keyakinan para pengikutnya dan hanya bisa muncul melalui avatar miliknya. Runat menanyakan pada Andersen apakah mungkin orang ini avatar dewa lain atau mungkin pengikut dewa lain mengingat kekuatan yang ia miliki. Namun, Runat tiba-tiba merasakan sesuatu yang janggal dari orang yang baru saja mereka tangkap. Mengingat jika orang ini berasal dari Chaos, Runat rasa semua pengetahuan tentang dewa yang hanya bisa hidup di Abyss jadi terbantahkan. Chaos masih memiliki seorang dewa yang sangat mengerikan, namun ia tidak bisa memiliki seorang avatar. Runat masih ingin memastikan apakah dia beneran seorang dewa pada Andersen, karena belum tentu mereka yang bukan tikus adalah seekor kucing. Runat ingin mengetahui apa yang belum ia ketahui pada dewinya, karena Andersen sendirilah yang bilang jika dia adalah dewa. Andersen kemudian menceritakan tentang seekor tikus kuat yang unik dan berbeda dengan tikus lainnya. Jika pada umumnya tikus memakan sampah, tapi tikus satu ini memilih untuk menjadi predator yang memangsa pemangsanya sendiri. Ketika tikus itu sadar, ia merasa menjadi sosok makhluk lain yang bahkan mampu memangsa predator alaminya, yaitu kucing. Namun, fakta itu membuat tikus kuat itu menjadi ditakuti oleh tikus-tikus lainnya dan predator alaminya membuatnya jadi lawan dan bukan lagi mangsa. Tikus itu akhirnya diberi julukan sebagai Awakened. Para Awakened yang telah melampaui batasannya dapat mencapai tingkat kedewaan dan mereka mampu membuat dunia unik miliknya sendiri lalu menjadi perwakilan dari dunianya sendiri. Makhluk yang dapat melawan sistem dan satu-satunya makhluk yang dapat mencapai tingkat kedewaan tapi masih memiliki tubuh fisik disebut sebagai Awakened. Runat menanyakan apakah dia seorang Awakened seperti kelompok teroris itu, tapi Andersen masih belum yakin karena mereka masih belum memeriksanya. Andersen rasa mereka bisa menjadikannya rekan atau memakannya tergantung situasi setelah membuktikan hipotesis mereka sebelum dia bangun. Runat berharap dia bukanlah seorang dewa karena ia berharap dia bisa menjadi seorang pengikut bersamanya atau mungkin juga menjadi seorang avatar. Namun, jika mereka memakannya, Runat berharap jika dia tidak terlalu membenci mereka. Kanibalisme antara para dewa sering terjadi di area liar seperti Caspian, meskipun sudah banyak tempat yang melarangnya. Namun, itulah salah satu cara agar dewa dapat memperkuat dunianya. Tapi Runat masih tetap berharap karena ia tidak ingin kehilangan rekan baru, meskipun Runat harus menjadi seorang pengikut jika dia mau menjadi avatar. Runat yakin jika jiwa yang kaya akan kekuatan dunia sepertinya akan menjadi avatar incaran para dewa termasuk dewinya. Ketika sedang memeriksanya, Runat merasakan ada sesuatu yang salah dengan orang ini dan menanyakan harus bagaimana pada dewinya. Namun sayangnya hubungan Runat dengan sang dewi malah terputus. Akan tetapi, Runat merasa jika ini bukanlah sekedar hubungan mereka yang terputus. Runat berteriak memanggil dewinya lagi, namun tak ada jawaban. Di samping itu, nampaknya beberapa orang mencurigakan sedang mencoba untuk mendekati Runat. Runat dengan wajah yang ketakutan merasa jika ini bukanlah pemutus hubungan karena ia tidak bisa merasakan keberadaan Dewi Andersen lagi. Kita flashback ke beberapa waktu lalu ketika Soleking menunjukkan Jaehwan dan yang lainnya untuk mengikuti jalan menuju Abyss.
Jaewan yang tahu jika mereka akan memasuki wilayah para dewa merasa harus berhati-hati karena para monark saja takut untuk memasukinya. Jaewan bersyukur karena anggota yang ingin ia ajak sudah cukup dan ia tidak membawa Kaiman karena dialah yang harus menggantikannya menjaga chaos. Namun tiba-tiba sebuah asap menutupi pandangan mereka dan memisahkan Jaewan dengan yang lainnya. Jaewan terkejut dengan apa yang sedang terjadi karena ia tidak bisa merasakan energi teman-temannya dan juga Sole King. Nampaknya itu perbuatan Seolha bersama rekannya yang sepertinya ingin membicarakan sesuatu dengan Jaewan. Jaewan tahu dari Cheng Ho jika wanita itu adalah pemimpin Visur yang bernama Seolha dan cukup berbahaya untuk dihadapi. Jaewan menanyakan apa yang sedang ia rencanakan, tapi Seolha ingin agar Jaewan untuk tenang saja. Rekan Seolha ingin agar dia segera menyelesaikan urusannya langsung, karena penghalang miliknya takkan bertahan lama menghadapi Sole King. Seolha mengatakan pada Jaewan jika Visur selalu mengawasinya dan tak menyangka jika Jaewan bisa melibatkan Sole King dan membantai para monark. Seolha ingin agar Jaewan bergabung dengan Visur karena apa yang dilakukan Jaewan dengan tujuan mereka tidak jauh berbeda. Alasan kenapa mereka baru kepikiran mengajaknya bergabung adalah karena Jaewan bisa menggunakan link disconnect yang hanya bisa digunakan petinggi Visur saja. Jaewan menanyakan apakah teknik itu hanya bisa digunakan oleh Visur. Seolha mengatakan jika teknik itu bisa menghancurkan jiwa dan hanya bisa digunakan oleh Visur saja. Jaewan paham maksud Seolha, jika Jaewan tak ingin mati maka ia harus bergabung, tapi Jaewan tetap menolaknya. Seolha mengatakan jika ia tidak bercanda dan apakah Jaewan masih akan bertarung dengan tubuh yang diambang kematian itu. Rekan Seolha memperingatkan untuk segera berhenti karena penghalangnya akan segera menghilang dan jika mereka terkena link disconnect maka mereka akan terjebak di sini. Namun Seolha dengan wajah yang cukup marah memperingatkan rekannya untuk tidak meremehkannya. Seolha akhirnya memutuskan untuk pergi saja dan mengatakan jika Jaewan akan menyesali keputusannya. Jaewan bersyukur karena dia bisa saja mati jika bertarung dengannya dan merasa beruntung kali ini. Tapi Jaewan sudah menghabiskan banyak waktu karena mereka dan pintu abis akhirnya tertutup. Untungnya Cheng Ho dan yang lain berhasil masuk duluan karena mereka pasti akan bertemu di abis. Tapi masalahnya Jaewan bingung bagaimana ia bisa pergi ke sana. Jaewan merasa tubuhnya sudah tidak mampu untuk bergerak dengan semestinya karena kelelahan dan merasa jika ia bisa pingsan kapan saja. Sole King merasa Jaewan sangat merepotkan dan mengatakan pada Jaewan untuk mengikuti cahaya terdekat yang ia lihat. Jaewan ingin bertanya maksudnya, tapi Sole King mengatakan jika Jaewan akan tahu sendiri dan jika beruntung ia akan terbangun di abis. Jaewan kini seperti tenggelam di dalam air, namun ia merasa cukup tenang seperti seekor ikan yang berenang. Tapi Jaewan tersadar kembali dan melihat sebuah cahaya yang seperti dikatakan Sole King. Jaewan merasa inilah kesempatan terakhirnya dan memutuskan untuk menuju cahaya itu. Seorang wanita berbadan ungu meneriakkan pada Jaewan untuk bangun dan membuat Jaewan cukup terkejut. Jaewan bingung kenapa ia terbangun bukan di abis, tapi malah di dunia unik miliknya sendiri. Wanita yang membangunkan Jaewan tiba-tiba menyalahkan Jaewan, dan Jaewan penasaran dengan siapa wanita yang masuk ke dalam dunia miliknya. Jaewan berkata, "Hei, siapa kau dan kenapa kau ada di sini?" Wanita itu mengatakan jika dia adalah Andersen, salah satu dewa di abis. Tapi Andersen sangat sedih dengan omongan Jaewan yang sebenarnya baru saja memakannya tanpa sadar. Jaewan menanyakan bagaimana bisa dia melahapnya, tapi Andersen tidak peduli karena Jaewan harus bertanggung jawab. Andersen meminta Jaewan untuk segera bangun dan menolong satu-satunya pengikutnya.
Runat saat ini terlihat sedang dikejar banyak orang yang sedari tadi mengintai Runat. Runat merasa ini sangat berbahaya karena mereka telah menantikan momen ini dan mulai menyerangnya ketika hubungannya dengan sang dewi terputus. Nampaknya Runat yang menggendong Jaehwan sudah tidak bisa kabur kemanapun karena di depan mereka adalah jurang. Pada akhirnya, para pengejar itu berhasil mengejar Runat yang tak bisa lari kemana-mana. Pengejar itu mengatakan untuk segera menyerahkan pria yang digendongnya itu. Melihat senjata berbentuk sabit itu, membuat Runat tahu jika mereka adalah pengikut dewa tingkat menengah yang licik bernama Belkain. Runat tahu jika mereka sudah menculik banyak fabel dewa lain dan tak mengira jika mereka akan mendirikan markas di area terlarang seperti Blue Forest. Runat ingin menjelaskan jika pria ini adalah seorang dewa, tapi pengikut Belkain tidak peduli dan ingin Runat segera pergi meninggalkan pria itu. Runat tak bisa melakukannya karena itu berarti dia akan kehilangan dewinya sepenuhnya. Jika seseorang kehilangan dewa atau dewinya, mereka akan kehilangan akal dan akan menjadi monster yang berkeliaran tanpa tujuan. Terlebih lagi, Runat tak mau kehilangan Andersen yang merupakan satu-satunya dewi yang menyelamatkannya di Abyss. Pengikut Belkain menanyakan lagi, apakah Runat tidak mau meninggalkan pria itu, dan Runat mengatakan jika ia tidak akan menyerahkannya. Karena Runat masih keras kepala, pengikut itu mengancam Runat dengan mengambilnya secara paksa darinya. Ketika Runat akan dipenggal pengikut tadi, sebuah serangan tiba-tiba muncul dan memotong tangan pengikut itu. Pengikut itu berteriak kesakitan dan bertanya siapa yang melakukannya. Jaehwan yang baru bangun kebingungan, bagaimana bisa ia telanjang padahal sebelum berangkat ia sudah memakai pakaian. Pengikut Belkain memberikan aba-aba untuk membunuhnya, tapi Jaehwan dengan cepat langsung menusuknya tanpa basa-basi. Runat yang melihat kekuatan Jaehwan hanya bisa tercengang melihatnya. Runat mengingat cerita dewinya jika fabel Andersen diberikan oleh salah satu dewa kuno yang sangat kuat namun eksentrik. Dewa itu sangat kuat, keras, dan sangat membenci memakai pakaian. Bahkan, semua orang akan sibuk melarikan diri sambil membawa pakaian mereka di tangannya. Runat berpikir, mungkin dewa itu hanya mesum saja. Tapi Andersen mengatakan, dewa itu memiliki filosofi jika pakaian akan menghalangi kekuatannya dan membuatnya jadi seorang hipokrit. Namun, hal terpenting dari dewa itu adalah ketika ia sudah mulai bertarung, ia tidak akan memakai pakaian apapun. Jaehwan menanyakan apakah Runat adalah pengikut Andersen. Jaehwan ingin agar Runat membantunya untuk menghilangkan suara berisik dari Andersen. Jaehwan menggunakan dog untuk melihat sekitar, dan Jaehwan tahu jika di Abyss mengambil kekuatan dunia dalam bentuk fabel. Jaehwan menanyakan apakah ini fabel nugget miliknya, dan Andersen mengatakan jika itu Getting Nugget. Selain itu, Jaehwan merasa dunia ini jauh berbeda dengan Chaos yang menggunakan spirit power untuk menggunakan skill, karena di Abyss harus menggunakan kekuatan dunia yang ada dalam roh mereka. Runat meminta pada Jaehwan untuk menjadikannya sebagai pengikutnya, dan Andersen yang mendengarnya merasa sedang dihianati. Runat berkata, Andersen pasti menerimanya, tapi Andersen malah menolaknya. Karena Runat dan Andersen terus mengoceh, Jaehwan menggunakan kekuatannya untuk memaksa mereka diam. Sebelum itu, Jaehwan ingin agar Runat menjelaskan tentang Abyss padanya. Singkatnya di Abyss, para dewa mengurus wilayah mereka dengan sangat berhati-hati dan berbeda dengan monark. Setiap wilayah dikendalikan oleh dewa tingkat atas, dan Side menjadi tempat para dewa tingkat menengah dan rendah tinggal. Jaehwan menanyakan apakah itu mirip seperti tanah dan rumah, tapi Runat mengatakan agak sedikit berbeda. Jika suatu tempat dianggap sebagai wilayah oleh dewa rendahan atau menengah, maka bagi dewa tingkat tinggi mungkin hanyalah sebuah santuari. Karena dewa tingkat tinggi mampu mewujudkan dunia mereka dalam Side, maka sebuah Side hanyalah senjata bagi dewa tingkat tinggi.
Jika seperti itu, Jae-won rasa jika Chaos adalah salah satu side milik Soleil King dan berpikir apa mungkin ada dewa yang mengatur dunia ini sambil menggunakan kekuatan seperti Soleil King. Meski begitu, kebanyakan dewa tinggi tidak bisa menggunakan dunia mereka dalam set yang luas sehingga mereka menggunakan bentuk fable. Runat mengatakan Fable Getting Naked adalah salah satu contohnya dan Runat ingin agar Jae-won segera menjadikannya pengikutnya. Runat bertanya apakah Jae-won akan membunuh Anderson dan Jae-won mengerti kenapa Runat masih mengikutinya adalah karena tidak ingin kehilangan Anderson. Anderson juga menanyakan itu pada Jae-won karena sebentar lagi ia juga akan menghilang setelah diserap ke dalam dunianya. Ketika diserap oleh Jae-won, Anderson tak menyangka jika Jae-won adalah si pembantai monark yang dirumorkan itu. Jae-won juga merasakan hal yang serupa ketika menyerap Anderson. Ingatan tentang Anderson sebelum menjadi dewa di Abyss masuk ke ingatan Jae-won. Dari kesimpulan itu, Jae-won yakin jika Anderson adalah seorang kultivator. Jae-won menanyakan apakah Anderson segitu niatnya ingin menjadi dewa, tapi Anderson mengatakan ia kehilangan semua ingatannya setelah menjadi dewa. Jae-won mengatakan semua tindakan buruk kultivator tidak akan bisa dimaafkan meskipun mereka kehilangan ingatan mereka. Meski para iblis dan malaikat tidak punya pilihan sewaktu membuat kultivator, tapi Jae-won masih belum bisa memaafkan mereka. Anderson tidak peduli jika Jae-won ingin membunuhnya, tapi setidaknya Anderson ingin agar Runat tetap dibiarkan hidup. Tak apa jika Jae-won menganggap dirinya aneh yang dulu menciptakan produk dan sekarang ingin melindungi produk, tapi Anderson ingin agar Jae-won tidak menyamakan semua orang itu sama. Anderson memang tak punya pilihan karena keberadaannya memang sudah ditentukan. Namun, emosi yang dimiliki Anderson adalah miliknya sendiri. Runat tiba-tiba memuntahkan darah dari tubuhnya dan merasa tidak enak. Anderson mengatakan pada Jae-won jika Runat sebentar lagi akan menjadi Dark Soul. Runat merasa begitu kesakitan ketika akan berubah menjadi Dark Soul. Jae-won mengingat jika para factory leader juga merupakan Dark Soul, tapi selain mereka, semuanya menjadi monster yang kehilangan akal sehat. Jika Runat tak segera ditolong, dia akan segera menjadi monster yang tak punya akal itu. Anderson meminta tolong pada Jae-won untuk segera menyelamatkannya karena Runat adalah seorang manusia sepertinya. Jae-won ingat jika dirinya adalah seorang manusia, namun ia ragu apakah saat ini dia masih bisa disebut sebagai seorang manusia. Anderson mengatakan jika Jae-won tidak punya banyak waktu lagi karena harus secepatnya. Jae-won menanyakan apa yang harus ia lakukan dan Anderson mengatakan jika Runat harus dijadikan sebagai pengikutnya. Jae-won menanyakan apa untungnya baginya dan Anderson berjanji akan menghilang dari pikiran Jae-won tanpa melawan. Jae-won sepakat dengan hal itu dan akan menjadikan Runat sebagai pengikutnya, tapi Anderson harus menepati janjinya. Runat akhirnya terbangun dari pingsannya dan bertanya kenapa ia tidak berada di Caspion. Namun Runat mengingat jika pengikut dewa bisa melihat dunia unik milik dewa tersebut. Karena dunia milik Anderson memiliki pemandangan yang indah, Runat merasa jika ini adalah dunia milik Jae-won dan menanyakan apakah dia sekarang menjadi pengikutnya. Namun, setelah melihat pemandangan mengerikan di mana terlihat sebuah mata besar yang mengawasinya dari pohon, membuat Runat sangat terkejut dengan bentuk dunia milik Jae-won. Runat yang shock melihat dunia Jae-won langsung pingsan dan Anderson merasa wajar karena dunia itu begitu mengerikan. Jae-won teringat perkataan Garam jika pengikut macam apa yang tahan melihat dunia seperti itu dan mengatakan jika dunianya tidak akan populer di Abyss. Jae-won rasa itu salahnya sendiri karena mau untuk menjadi pengikutnya dan mengajaknya untuk bergerak. Anderson menanyakan apakah Jae-won tidak menghilangkannya karena mereka sudah punya perjanjian.
Jae-hwan mengatakan jika ia berubah pikiran dan ingin Andersen membuktikan jika dia layak untuk diselamatkan. Andersen berjanji dan akan membuktikan jika dirinya layak untuk diselamatkan sambil membantu Jae-hwan selama di Abyss. Kini kita diperlihatkan Gate 84 Caspion yang merupakan salah satu benteng di Abyss. Jae-hwan menanyakan apakah ini tidak masalah meskipun ia telanjang. Tapi Runat dan Andersen berkata jika di Abyss menghormati keberagaman fable yang ada. Karena standar manusia dan dewa berbeda, mungkin itu masuk akal. Dan Jae-hwan merasa beruntung karena orang seperti Karton tidak ada di sini. Mendengar jika hal itu biasa di Abyss membuat Jae-hwan merasa jika Abyss bukan dunia yang biasa-biasa saja. Dan berpikir jika tempat ini akan luar biasa dari semua sisi. Sayangnya, Jae-hwan kini harus masuk ke dalam kantor keamanan di sana berkat omong kosong itu. Penjaga di sana tidak percaya jika ada fable yang bertambah kuat ketika telanjang dan berpikir jika Jae-hwan hanyalah orang mesum saja. Mungkin kau bisa telanjang di duniamu, tapi kenapa harus telanjang di luar juga, kata penjaga. Andersen merasa aneh karena seharusnya ini sudah biasa. Apalagi dia sudah mendaftarkan fable itu. Tapi Jae-hwan sudah kepikiran untuk membunuh Andersen saja. Salah satu penjaga yang mengecek data mengatakan jika Jae-hwan dan Runat tidak berbohong karena ada catatannya. Menurut catatan, fable itu milik dewa tingkat tinggi, namun sekarang hanya dikenal di kalangan dewa rendahan saja. Penjaga itu memastikan jika Runat adalah proksi dan Jae-hwan adalah pengikut. Tapi penjaga merasa aneh dengan dunia yang ia daftarkan dan apakah Jae-hwan pengikut baru. Runat mengatakan jika dewinya baru saja merekrutnya dan Andersen ingin Jae-hwan mengiyakan. Jae-hwan hanya mengiyakan perkataan penjaga dan ingin dia segera melepaskannya. Tapi penjaga itu malah memasang wajah jengkel. Jae-hwan merasa kesal dengan penjaga itu, tapi Runat mengatakan jika mereka harus sopan pada mereka yang merupakan pengikut dewa tinggi. Jae-hwan mengatakan jika ia tidak peduli dengan hierarki semacam itu. Namun, Runat memohon agar Jae-hwan sabar dan biarkan dia sendiri yang mengurusnya. Jae-hwan merasa senang karena akhirnya mereka bisa keluar dari sana dan memuji Runat karena lebih berguna dibandingkan orang yang ada di dalam. Runat sendiri tak menyangka jika kapten yang mengawasi mereka mudah untuk dipuji dengan kata-kata manis. Andersen yang tak terima mengatakan jika Jae-hwan adalah dewa ilegal dan ia pastinya akan ditangkap tanpa bisa kabur. Biasanya, seorang dewa akan langsung tercatat di Akashic Record, namun berbeda dengan dewa ilegal yang tak akan pernah diakui oleh faksi Big Brother sebagai dewa. Mendengar penjelasan itu membuat Jae-hwan merasa itu lebih merepotkan lagi. Beberapa penjaga nampaknya sedang menggiring beberapa orang yang akan dijual sebagai budak dan pengikut dewa. Runat menjelaskan jika mereka adalah jiwa-jiwa yang tertangkap saat dewa memancing dan nampaknya mereka akan dimasukkan penjara sebelum dilelang. Andersen mengatakan jika mereka melakukan itu agar jiwa-jiwa tersebut segera menemukan dewa mereka dan tidak menjadi Dark Soul. Biasanya, jiwa-jiwa yang tertangkap berasal dari tepi Mirestre, dan meskipun jarang, ada juga jiwa yang mati di Tower of Nightmare yang terjebak di Abyss. Runat menanyakan apa yang sedang Jae-hwan lihat. Jae-hwan sangat tidak asing dengan wajah dan kenangan terakhir dirinya bersama teman karibnya di dalam Tower of Nightmare. Jae-hwan sangat terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana bisa kau berada di sini, Kim Yun-hwan? Yun-hwan nampaknya kini digiring ke dalam penjara untuk segera dilelang pada para dewa dan pengikutnya. Jae-hwan yang masih di sana juga seperti memikirkan sesuatu, bahkan ketika semua tahanan sudah masuk ke dalam penjara. Para penjaga yang melewati Jae-hwan berbincang jika mungkin mereka semua bakalan dijual sebagai budak karena terlalu lemah dan kurus. Jae-hwan menanyakan seberapa banyak dia bisa mengambil pengikut pada Andersen.
Anderson mengatakan jika ia bisa mengambil sebanyak yang ia mau, tapi Anderson mencoba menghentikan Jae-hwan yang sepertinya ingin mendobrak paksa penjara. Anderson menanyakan apakah Jae-hwan ingin masuk dan menyelamatkan temannya yang ada di sana. Dalam penjara, terlihat saat ini penjaga mengatakan pada para tahanan jika ini bukanlah Murim ataupun Gridland yang mereka kenal. Namun di sisi lain, Yunhwan masih memikirkan sesuatu yang sangat mengganggu pikirannya. Yunhwan sudah berada di sini selama seminggu, namun ia masih belum mengingat apa yang sebenarnya terjadi sampai ia datang ke tempat ini. Yunhwan memikirkannya begitu keras, namun hanya sampai ia tahu jika dunia sudah hancur. Tapi ada satu nama yang terlintas dalam pikirannya. Yunhwan mengingat nama Jae-hwan namun tak mengenal siapa orang itu. Selain itu, udara dingin membuat Yunhwan menjadi semakin susah mengingat apa yang terjadi. Seseorang yang memasuki abis akan merasakan tekanan yang sangat kuat, sampai-sampai mereka merasa bisa meledak kapan saja. Namun tanpa disadari, Yunhwan selalu mengucapkan nama Jae-hwan seperti ia memanggil nama true name seorang dewa. Namun tiba-tiba, seorang penjaga memanggil kode tahanan Yunhwan karena ada seorang dewa yang ingin bertemu dengannya bersama dengan wanita yang ada di sebelahnya. Seorang dewa menanyakan apakah itu benar-benar datang dari Tower of Nightmare milik seorang master, dan penjaga sudah menjaminnya dari asosiasi Nightmare. Penjaga juga mengatakan jika wanita di sebelahnya hanya bisa mencapai lantai 76, namun dia sangat cantik, jadi dewa tidak akan menyesal membeli mereka. Sayangnya, penghilang ingatan tidak sepenuhnya bekerja pada mereka berdua. Penjaga itu kemudian mempersilahkan dewa itu untuk mengajak mereka berdua sambil pergi meninggalkan mereka. Dewa itu memastikan apakah namanya adalah Yunhwan dan ingin agar Yunhwan ikut dengannya. Jae-hwan saat ini sepertinya sedang bersiap untuk mendobrak paksa penjara, tapi Anderson masih mencoba menghentikannya. Jae-hwan mengatakan pada Anderson jika ia hanya ingin menyelamatkan temannya. Anderson mengatakan jika itu sama saja dengan mencari perkara di dalam penjara. Belum lagi, ada banyak avatar high rank dan biro penindasan kekuasaan dunia. Biro itu bertugas untuk menjaga keamanan suatu tempat agar para dewa maupun avatar tidak seenaknya menggunakan battle power mereka di tengah kota. Jae-hwan tidak peduli dengan itu dan ingin tetap masuk. Seorang penjaga gerbang mengatakan pada Jae-hwan jika warga sipil tidak boleh masuk ke wilayah terlarang. Jae-hwan tidak peduli karena ia hanya ingin melihat temannya. Penjaga itu cukup kesal karena Jae-hwan tidak mendengar ucapannya dan menanyakan apakah ia mau diajar dulu. Jae-hwan dengan tatapannya juga ingin agar penjaga segera minggir sambil memegangi senjatanya. Jae-hwan sebenarnya ingin menanyakan pada Yunhwan kenapa ia tidak kembali seperti rekan-rekannya yang lain. Namun tiba-tiba Jae-hwan kebingungan karena ia tidak bisa merasakan kekuatan dunia manapun. Jae-hwan berpikir ada yang menghalanginya, tapi ia tidak bisa merasakan keberadaan apapun. Penjaga itu ingin agar Jae-hwan pergi saja, dan ia akan menganggap jika dia sedang sial bertemu dengan orang idiot. Jae-hwan cukup terkejut dan Anderson mengatakan jika Jae-hwan takkan bisa menggunakan kekuatan dunianya di sini. Jae-hwan menanyakan bagaimana caranya agar dia bisa menyelamatkan teman-temannya. Anderson mengatakan ada satu cara, dan yang pertama harus Jae-hwan lakukan adalah pindah ke bangunan yang ada di depannya. Jae-hwan memastikan apakah memang bisa, dan Anderson lebih yakin dibandingkan menerobos masuk ke penjara. Di waktu yang sama, dalam sebuah gedung milik Biro Penindasan Kekuasaan Dunia Caspion, nampaknya terjadi suatu keributan. Kakek tua menanyakan apa yang sedang terjadi dan pemuda itu mengatakan jika dia akan tahu setelah sampai. Ketika membuka pintu, mereka sangat terkejut dengan banyaknya anggota biro yang terkapar seperti habis diserang oleh seseorang.
Pemuda itu mengatakan jika sudah lebih dari 80 pengikut hilang dan ada pergerakan aneh yang terjadi di dekat fasilitas tahanan Caspion. Segel kekuatan dunia adalah fabel yang dijalankan secara bergantian oleh 100 pengikut dewa yang berbeda. Namun, belum pernah terjadi sampai fabelnya hancur seperti ini. Pemuda itu kemudian menunjukkan pada direkturnya jika level disasternya sudah mencapai level 8. Direktur ingat jika sebulan lalu pernah ada kejadian serupa yang terjadi karena pertarungan sengit antara avatar High Rank Guard, tapi dulu tidak separah ini. Direktur meminta pemuda itu untuk segera meminta bantuan 1 batalion pasukan, tapi pemuda itu menanyakan meminta bantuan pada siapa. Direktur mengatakan untuk menghubungi para High Rank Guard, setidaknya mereka memiliki kekuatan dunia grade 3 ke atas. Saat ini, Jaewan dan Runat sudah mencapai bangunan yang ditunjukkan oleh Anderson. Gedung itu sendiri merupakan lokasi pelelangan yang berarti teman Jaewan kemungkinan akan dibawa ke sana. Anderson sekarang meminta Jaewan untuk mengikuti perintahnya mulai sekarang dan berjalan masuk ke dalam gedung pelelangan. Dengan wajah bahagia tapi agak konyol, Runat terlihat sedang membuka rekrutmen bagi pengikut baru. Dengan wajah imutnya, Runat mencoba menarik perhatian orang-orang yang lewat, bahkan Jaewan mencoba berpose keren. Namun dalam hati, Jaewan seperti ingin membunuh Anderson setelah mengikuti perintahnya. Anderson sendiri lupa jika surat izin dewanya sudah kadaluarsa karena setidaknya ia harus memiliki 5 orang pengikut. Anderson ingin Jaewan juga bersemangat seperti Runat untuk mencari pengikut baru supaya mereka bisa masuk ke tempat pelelangan. Tapi Jaewan merasa Runat lebih berguna dan berpengalaman dibandingkan Anderson yang selalu menambah masalahnya. Seorang lelaki menyapa dan menebak jika dunia milik Dewa Runat nampaknya sudah diperbarui dan Runat mengiyakan sekaligus mengajaknya bergabung. Lelaki itu menanyakan bagaimana dunia dan fabelnya sekaligus menanyakan kenapa avatarnya telanjang. Runat kebingungan menjawabnya dan meminta bantuan Jaewan menjelaskannya. Jaewan tidak bisa menjelaskannya, tapi Jaewan bisa menunjukkan pada orang itu seperti apa bentuk dunia unik miliknya. Ketika lelaki itu memegang tangan Jaewan, ia langsung dibawa masuk melihat dunia unik miliknya. Lelaki itu berteriak ketakutan ketika melihat dunia mengerikan milik Jaewan dan langsung pingsan seperti Runat kemarin. Anderson rasa akan mustahil merekrut pengikut dengan dunia mengerikan seperti itu, dan Jaewan merasa jika pilihan terbaiknya adalah menerobos masuk. Namun Anderson menyarankan agar Jaewan mengubah dunia miliknya karena kebanyakan pengikut ingin mengikuti dewa yang memiliki kebahagiaan. Tidak seperti dunianya yang suram, gelap, dan mengerikan karena orang-orang di Abyss sudah menjalani kehidupan yang berat. Anderson kemudian menunjukkan dunia miliknya yang bernama dunia telanjang, di mana semua orang bisa telanjang dengan bebas, meskipun kadang ada orang tua menyeramkan yang datang. Jaewan merasa aneh dengan dunia fantasi milik Anderson, tapi Anderson menganggap jika itu dunia fantasi orang dewasa. Jaewan mengatakan jika ia tidak akan mengubah dunia miliknya, jika masih tidak berhasil, maka ia akan menerobos masuk saja. Anderson menyarankan setidaknya dunia Jaewan harus diberikan hiasan agar tidak terlalu menyeramkan. Jaewan tiba-tiba mendengar seseorang mengatakan jika banyak jiwa yang masuk fasilitas penahanan mulai menghilang dan katanya itu diambil oleh metaverse. Katanya jiwa-jiwa yang diambil dari pemancingan publik akan berakhir diambil ke metaverse. Jaewan kemudian menghentikan orang itu dan menanyakan kemana perginya jiwa hasil dari pemancingan itu, dan pria itu kaget dengan Jaewan yang telanjang. Runat terlihat sangat terkagum dengan tempat yang ia datangi. Ia tak menyangka akan sampai ke tempat ini juga.
Jaewan tahu jika ini adalah tempat yang dikatakan pria itu, tapi ia penasaran kenapa ada tower di tempat seperti ini. Andersen mengatakan di Abyss banyak orang yang beragam, terlebih lagi banyak orang gila yang ingin merasakan kesengsaraan seorang produk. Jaewan tak percaya akan ada orang seperti itu, tapi masih tidak menyangka akan melihat tower seperti ini lagi ketika memasuki Abyss. Jaewan mengingat jika tempat ini ada di ingatan Moloch, dan dulunya tower idealisme atau metaverse dibuat oleh Nightmare tua yang ingin mencapai puncak Mirastre untuk melihat ujung dari Abyss. Jaewan menanyakan seberapa banyak Andersen mengenal tempat ini, tapi ia tahunya jika tempat ini berisi dewa-dewi sampah. Selain itu, saat terakhir kali mengunjungi tempat ini, Andersen kehilangan segalanya yang ia punya. Terlihat beberapa orang saat ini sedang dibawa pergi oleh petugas, dan Jaewan berharap bisa bertemu dengan Yunwan lagi. Jaewan terasa apa yang dikatakan pria tadi itu benar adanya, tapi Andersen mengingatkan Jaewan untuk tidak melakukan tindakan sembrono. Jaewan menanyakan apa yang terjadi pada mereka yang dibawa ke sana. Andersen mengatakan mereka akan menjadi seorang avatar yang kehilangan jiwanya. Mereka yang menjadi avatar tapi kehilangan jiwanya akan dijadikan boneka oleh para dewa karena sudah tidak memiliki akal sehat. Jaewan menanyakan, bukankah para dewa mencari banyak pengikut? Tapi Andersen mengulangi perkataannya, jika di Abyss banyak orang gila yang tidak peduli dengan hal seperti itu. Jaewan langsung pada intinya jika ia ingin menyelamatkan temannya segera, dan Andersen ingin Jaewan sedikit bersabar karena ia akan membantunya. Andersen mengatakan jika Jaewan harus mengikuti event dari metaverse sampai ke lantai 7 karena di sana adalah tempat pelelangan boneka. Namun event itu sangat berbahaya. Runat mengatakan pada Jaewan jika mereka ingin masuk, mereka harus membeli tiket terlebih dahulu. Jaewan bertanya kenapa Runat ingin masuk padahal ini sangat berbahaya. Tapi Runat rasa cepat atau lambat ia pasti akan masuk juga. Terlebih Andersen juga pernah datang ke sini. Untuk memasukinya, Jaewan harus membayar 50 trust untuk sehari dan 250 trust untuk seminggu. Runat mengatakan jika trust adalah mata uang di Abyss dan Andersen tidak ingin memberikan uangnya padanya. Tapi dengan mudahnya Jaewan bisa mengambil uang milik Andersen dan menggunakannya untuk membeli tiket. Sayangnya, itu cuma 200 trust untuk 2 hari bersama Runat. Penjaga mengatakan jangan sampai menyesalinya, karena jika tiket mereka habis dan tak segera memperbaikinya, mereka akan menjadi boneka dari metaverse. Penjaga memberitahu jika mereka harus masuk lewat pintu biasa. Jika mereka masuk lewat pintu sebelahnya, mereka akan tersambar petir. Runat begitu antusias ketika akhirnya mereka bisa masuk. Terlebih lagi, ia selalu dilarang oleh Andersen karena tempat ini sangat berbahaya untuknya. Namun tiba-tiba, Jaewan merasa tidak asing dengan seseorang yang baru saja lewat di belakangnya. Namun, Jaewan lupa di mana ia melihatnya. Andersen memperingatkan Jaewan karena dewa di dalam tower sangatlah kuat. Dan Jaewan harus bertarung melawan mereka. Meski berbahaya, Jaewan tidak punya pilihan lagi dan memutuskan untuk pergi. Jaewan tahu jika Andersen pernah menjadi kultivator yang menjalankan tower, tapi Jaewan merasa jika Andersen sangat menginginkan tower ini dari lubuk hatinya. Jaewan tahu Andersen akan menjadi bantuan yang berguna di dalam tower. Karena Andersen pernah kehilangan segalanya juga di dalam sana, maka Jaewan mengajaknya untuk memasuki tower itu lagi. Itulah tadi alur cerita dari manhwa The World After the Fall dari chapter 91 sampai chapter 95. Jangan lupa like dan subscribe-nya karena itu akan sangat membantu algoritma YouTube Story 3M. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.